Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وزد وبارك ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa muslimin dan muslimah, para ikhwan dan akhwat, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmat yang terus-menerus diberikan kepada kita semuanya. Salah satu nikmat yang besar yaitu kita dipertemukan pada hari ini di salah satu rumah Allah dalam kegiatan yang mulia insyaallah ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga kegiatan kita ini menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita berdoa kepada Allah, semoga usaha kita untuk terus belajar membuahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Para jamaah, kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan tentang mengupas makna bacaan dan gerakan sholat. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah cukup banyak alhamdulillah yang kita baca bersama. Kita sudah membaca makna dari Al-Fatihah yang kita baca dalam sholat. Sudah kita pelajari pula kenapa ketika kita berdiri dalam sholat kita disyariatkan sedekap, apa makna dan rahasianya. Telah kita pelajari pula alhamdulillah makna dari gerakan ruku'. Kenapa kita ruku'? Dan kenapa ketika ruku' kita membaca doa Subhana Rabbiyal Azim? Apa makna dan rahasianya? Setelah itu telah kita pelajari pula makna yang terkandung dalam gerakan serta bacaan i'tidal. Setelah ruku' kita berdiri i'tidal dan memuji Allah. Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, segala pujian untuk-Mu. Kenapa kita memuji Allah dalam i'tidal? Sudah kita baca bersama-sama pada pertemuan yang lalu. Setelah itu kita sudah sampai membaca makna gerakan dan bacaan sujud. Di mana ketika sujud kita meletakkan anggota tubuh kita yang paling mulia, yaitu kepala kita di tanah. Kita meletakkan kepala kita di tanah dalam rangka mentaati perintah Allah dan bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita baca pula doa yang disyariatkan untuk kita baca dalam sujud. Baik Subhana Rabbiyal A'la maupun doa-doa yang lainnya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Semua yang sudah kita pelajari tentunya sangat bermanfaat insya Allah. Tentunya itu adalah kemurahan dari Allah, bukan dari saya. Saya hanya membantu atau menemani para jamaah untuk membaca penjelasan Ibnul Qayyim. Maka saya nasihatkan dari pribadi dan jamaah sekalian untuk mengulang-ulang, membaca kembali materi yang sudah kita pelajari bersama di masjid ini. Karena tentunya kita mempelajari di tempat ini secara ringkas, tidak semuanya kita baca, dan sebaiknya para jamaah membaca lagi dan dibaca semuanya penjelasan Ibnul Qayyim yang tercantum dalam buku kecil ini. Ketika kita membaca sendiri, itu insya Allah akan banyak manfaat. Kita duduk bermajelis seperti ini, manfaatnya sangat banyak, dunia dan akhirat. Tapi ketika kita duduk dan membaca sendiri pun, itu manfaatnya juga sangat-sangat banyak. Maka monggo dibaca lagi di rumah masing-masing, atau sambil bekerja misalnya, atau sambil berolahraga ketika beristirahat, dibaca kembali materi yang sudah kita pelajari bersama. Adapun pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita melanjutkan dengan membaca mulai halaman 81. Halaman 81 kita baca bersama, nanti sesuai dengan waktu yang tersedia. Kita berhenti sampai di pembahasan yang mana. Baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita kali ini adalah hikmah sujud sebanyak 2 kali. Kenapa ketika sujud kita melakukannya 2 kali, atau kita diperintahkan sujud sebanyak 2 kali, sedangkan ruku hanya 1 kali? Maka di sini penulis menjelaskan, disyariatkan bagi seorang hamba ketika sholat melakukan gerakan sujud sebanyak 2 kali. Mengapa? Karena penghambaan padanya, penghambaan kepada Allah melalui sujud dan bacaannya itu adalah nutrisi utama bagi hati dan jiwa. Keduanya tidak bisa berdiri dengan tegak kecuali dengan cara mengimplementasikan penghambaan diri dengan serendah-rendahnya kepadanya. Pengulangan sujud ini kedudukannya sama seperti pengulangan makan dan minum hingga kenyang. Jika seseorang yang lapar itu makan dengan hanya 1 kali suapan saja, lalu menyudahi makannya, apakah dia akan merasa kenyang? Jawabannya tentu saja tidak. Jadi 2 paragraf tersebut, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, menjelaskan kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk sujud 2 kali itu karena sujud itu ibarat makanan dan nutrisi yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini. Seperti kita baca pada pembahasan sebelumnya, bahwa inti gerakan sholat adalah sujud. Kita baca pada pertemuan sebelumnya. Jadi sejak kita berdiri takbiratul ihram, baca al-fatihah, kita ruku, kita i'tidal, itu semua adalah pendahuluan. Itu semua adalah pengantar sampai kita melakukan gerakan inti dalam sholat. Semua gerakan awal itu adalah pengantar untuk kita melakukan gerakan inti dalam sholat, yaitu sujud. Kenapa sujud itu menjadi gerakan inti? Karena itu adalah gerakan yang mencerminkan bentuk peribadahan yang sebenar-benarnya.
seorang hamba itu, manusia itu ketika dia beribadah kepada Allah maka dia sujud. Lah sujud itulah gerakan inti dalam solat kita. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah. Tujuan hidup kita untuk beribadah, ibadah yang paling utama adalah solat, dan gerakan inti dalam solat adalah sujud. Itulah pentingnya sujud para jamaah. Hidup kita untuk ibadah. Ibadah utama adalah solat, dan gerakan utama dalam solat adalah sujud. Maka kita itu butuh untuk sujud kepada Allah. Itulah nutrisi hidup kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita sehingga kita diperintahkan untuk sujud sebanyak 2 kali agar kita mendapatkan nutrisi yang semakin banyak. Para jamaah merasakan ketika kita sujud, kita itu merasa sangat tenang sekali. Orang itu ketika sujud kepalanya sudah berada di tanah, hatinya akan tenang, rasanya adem. Kan begitu. Rasanya tenang, adem. Hidup kita butuh ketenangan. Di mana sumber ketenangan hidup kita? Ketika kita bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu mau hartanya banyak, pangkat jabatannya tinggi, terkenal, tapi hatinya tidak tenang, dia tidak bahagia. Makanya banyak orang terkenal, akhir hidupnya ternyata mengenaskan. Ada yang bunuh diri, ada yang overdosis. Karena mereka senang secara lahiriah. Lahiriahnya kaya raya, terkenal, luar biasa. Ternyata hatinya kosong, tidak ada ketenangan dan kebahagiaan. Lah, kebahagiaan itu letaknya di dalam hati. Dan hati kita sangat merasa tenang dan bahagia ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah, kita sujud sebanyak 2 kali seperti kalau kita makan. Disebutkan dalam buku tadi, seperti kalau kita makan. Kita itu kalau makan cuma sedikit, tidak akan cukup. Makan cuma sedikit itu tidak akan cukup. Tidak cukup tenaga kita untuk bekerja, tidak cukup tenaga kita untuk beribadah, untuk berolahraga, untuk bermain. Tidak cukup kalau kita makan hanya sedikit. Makan harus sesuai dengan kebutuhan. Begitu pula hati kita. Hati kita itu butuh makan, butuh nutrisi. Nutrisi hati adalah ketenangan dalam kita beribadah kepada Allah. Maka para jamaah, bersujudlah dengan sungguh-sungguh. Nasihat untuk diri pribadi dan jamaah sekalian. Seperti sudah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Banyak saudara kita itu pengen sholat dengan sempurna. Pengen bisa sujud meletakkan kepalanya di tanah. Tapi karena sakit tidak bisa sujud dengan sempurna. Sholatnya tidak bisa sempurna karena sholat sambil duduk karena sakit. Ada yang sholat sambil berbaring karena sakit. Banyak orang yang rindu untuk sujud di hadapan Allah, meletakkan kepalanya di tanah di hadapan Allah. Maka bagi kita yang masih diberi kesehatan, sujudlah dengan sempurna, dengan penuh penghayatan. Baca doa betul-betul diiringi kehadiran hati. Bukan hanya lisan yang membaca Subhana Rabbiyal A'la, tapi hati meresapi Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Masya Allah. Kita mengakui kesucian Allah dari segala kekurangan, dan kita mengakui ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan siapapun itu. Maka sujud dengan sempurna karena itu kebutuhan jiwa dan hati kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Halaman selanjutnya, itu ada satu paragraf kita tinggalkan. Langsung halaman selanjutnya, halaman 82. Hadis yang menerangkan tentang bahwa sujud itu seperti kalau kita sedang makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi mithlul ja'i' ya'kulu at-tamrata wat-tamratain la yughniyani anhu syai'a." Artinya, perumpamaan seseorang yang tidak menyempurnakan rukuknya
dan terburu-buru dalam sujudnya seperti orang lapar yang makan 1 atau 2 butir kurma yang tidak akan membuatnya kenyang. Jadi ini langsung dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangan bahwa sujud itu adalah nutrisi hati kita, sebagaimana makan itu adalah nutrisi tubuh kita. Itu bukan hanya kesimpulan para ulama, namun itu adalah sebuah hadis yang langsung disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita itu selalu memperhatikan nutrisi tubuh kita, makan kita jaga, minum kita jaga, baik yang sehari 3 kali, yang sehari 2 kali, baik yang makan nasi ataupun makan selain nasi, tetap kita semua pasti menjaga kebutuhan nutrisi tubuh kita. Kita jaga, semua memikirkan kapan saya harus makan, kapan harus minum, kapan harus istirahat. Kita semua memikirkan itu. Sebagaimana kita memikirkan nutrisi tubuh kita, maka kita harus memikirkan dan mengutamakan nutrisi hati kita. Nutrisi hati kita, ketenangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sujud jangan terburu-buru. Sujud dengan tumakninah, dengan sempurna. Kemudian penulis mengatakan, di dalam pengulangan setiap ucapan dan gerakan penghambaan dan pendekatan diri kepada Allah dan mendudukkan gerakan kedua sebagai ungkapan rasa syukur atas terlaksananya gerakan serta ucapan yang pertama. Saya ulangi, gerakan kedua sebagai ungkapan rasa syukur atas terlaksananya gerakan serta ucapan yang pertama. Insya Allah. Ini jawabannya para jamaah. Jawaban kedua. Kenapa sujud itu 2 kali? Jawaban pertama tadi apa? Karena itu nutrisi hati kita. Kalau nutrisi itu kurang, maka hati kita bahaya. Itu jawaban pertama tadi. Jawaban kedua adalah kenapa sujud itu 2 kali? Karena sujud yang kedua itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kesempatan kepada kita, memberi taufik dan kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan sujud yang pertama. Karena tidak semua orang itu mau sujud. Tidak semua orang itu mau sujud kepada Allah. Tidak sholat, tidak kenal Allah, wal'iyadzubillah. Tidak semua orang itu mampu sujud. Maka ketika kita diberi hidayah untuk bisa sujud dan mau bersujud kepada Allah dengan sujud yang pertama, kita sujud lagi yang kedua sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ruku yang kita pelajari di pertemuan yang lalu, kalau ruku itu juga ibadah yang utama. Bahkan dalam sebagian hadis dinamakan ruku itu sujud. Jadi ruku dan sujud itu disebut dengan satu sebutan. Kadang-kadang disebut begitu. Tapi kok cuma 1 kali? Mana ungkapan rasa syukur kita yang telah diberi kemudahan untuk bisa ruku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mana para jamaah? Kalau ruku cuma 1 kali, terus syukurnya kapan? Lupa. Masya Allah. Rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kesempatan ruku, kita ungkapkan dalam gerakan i'tidal. Pelajaran kita pertemuan yang lalu. Ruku itu ibadah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kemudian kita bergerak i'tidal. Apa yang kita baca dalam i'tidal? Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, untukmu segala pujian. Kenapa kita bersyukur ketika i'tidal? Sebagai bentuk syukur kita yang telah diberi kesempatan untuk ruku. Kalau sujud, rasa syukurnya kita ungkapkan dengan sujud yang kedua. Insya Allah. Terus masih di paragraf yang sama. Penulis mengatakan, sehingga lebih menambah manfaat, ma'rifat
dan pendekatan diri, menambah kekuatan hati dan kelapangan dada, serta hilangnya kotoran dan noda dari dalam hati. Ibaratnya adalah seperti mencuci baju yang dilakukan berulang kali. Baju dicuci satu kali, insya Allah berkurang kotorannya. Tapi kalau baju dicuci berkali-kali, insya Allah akan hilang seluruh kotorannya. Masya Allah, itu manfaat dan rahasia sujud yang kita lakukan sebanyak 2 kali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis yang memberi kabar gembira kepada kita tentang manfaat gerakan sujud bagi kita nanti di akhirat. Yang baru saja kita baca di buku ini adalah manfaat gerakan sujud di dunia. Okay. Kita sujud pertama untuk nutrisi hati kita. Kita sujud yang kedua adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu manfaat di dunia. Ada hadis disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan manfaat sujud bagi kita nanti di akhirat. Dengarkan baik-baik agar kita bersungguh-sungguh khusyuk, ikhlas, tumakninah dan sempurna ketika sujud kepada Allah. Tidak cepat-cepat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadisnya tidak disebutkan dalam buku kita, nggih. Saya bacakan dari sifat salat Nabi, tulisan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yaumal qiyamah." Tidak satupun umatku melainkan nanti pada hari kiamat aku akan mengenalinya. Jadi semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nanti di akhirat akan dikenali oleh beliau. Masya Allah. Padahal jumlah umat beliau itu sangat banyak dan umat yang terbanyak adalah kita, umat beliau. Tapi beliau akan mengenali satu persatu. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah fi kathratil khalaiq?" Bagaimana mungkin jenengan akan mengenali seluruh umat jenengan? Padahal jumlah manusia ketika itu sangat banyak. Para jamaah pasti pernah mendengar hadis yang menjelaskan bahwa ketika kita dibangkitkan oleh Allah tidak berpakaian, kan begitu? Tidak berpakaian. Sahabat bertanya, dibangkitkan tidak berpakaian berarti saling melihat aurat. Rasulullah mengatakan pada hari itu urusannya lebih genting daripada ngurusi aurat. Hari itu orang sudah nggak ada yang mikirin syahwat. Hari kebangkitan itu semua orang ketakutan, semua orang kebingungan dan berdesak-desakan. Semuanya pengen cari selamat sendiri-sendiri. Sudah nggak ada orang ngurusi syahwat, ngeliatin aurat orang lain tidak ada. Lah semua makhluk dibangkitkan berdesak-desakan di satu tempat dan semuanya saling berlari ke sana kemari mencari keselamatan. Jumlahnya sangat banyak. Maka sahabat bertanya, bagaimana jenengan mengenali umat jenengan dalam keadaan seperti itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ara'aita law dakhalta siratan fiha khailun duhmun buhmun." Bagaimana menurut kalian? Misalnya kalian masuk kandang kuda. Di dalam kandang kuda itu ada banyak kuda, semuanya berwarna hitam pekat. Kudanya banyak, tapi semuanya berwarna hitam pekat. Wa fiha farasun agharru muhajjalu. Tapi ada satu kuda, dia itu keningnya berwarna putih dan 4 kakinya berwarna putih. Yang lain hitam pekat semua, dan ada satu kuda keningnya berwarna putih, 4 kakinya berwarna putih. Ama kunta ta'rifuhu minha? Kira-kira apakah kamu bisa mengenali kuda itu di tengah-tengah jumlah kuda yang sangat banyak?
Para sahabat menjawab, bala. Tentu saja bisa dikenali karena memiliki perbedaan, memiliki ciri-ciri khusus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa inna ummati yawma idzin ghurrun minas sujud muhajjaluna minal wudu. Sesungguhnya seluruh umatku nanti pada hari kiamat akan bercahaya wajahnya dikarenakan dia sujud ketika di dunia. Umatku pada hari kiamat nanti wajahnya akan bercahaya karena dulu di dunia dia sujud. Muhajjaluna minal wudu, dan anggota wudunya pun akan bercahaya pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu jami'an. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sujud itu manfaatnya di dunia dan di akhirat. Manfaat di dunia tadi sudah kita bahas bersama. Manfaat di akhirat dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sujudlah dengan sempurna agar nanti wajah kita di akhirat itu bercahaya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengenali kita. Ini si A, ini si B. Oh, ini si A mungkin dosanya banyak. Akhirnya diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini si B, Masya Allah, mungkin pahalanya banyak, tapi juga kedolimannya banyak, dosanya banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membantu dengan memberi syafaat kepada kita jika kita dikenali oleh beliau. Maka sujudlah dengan sempurna para jamaah, dan jangan malas-malas untuk mengerjakan sholat. Sholat fardu itu sudah wajib, tidak boleh ditawar-tawar lagi. Dan perbanyaklah sholat sunnah. Semakin kita banyak sujud, insya Allah semakin bercahaya nanti wajah kita di akhirat, dan semoga kita dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang tidak mau sholat itu sebenarnya membinasakan dan menghancurkan dirinya sendiri. Orang tidak sholat, tidak sujud kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, dia itu menghancurkan dirinya di dunia dan di akhirat. Di dunia dia tidak dapat kebahagiaan karena tidak pernah sujud kepada Allah. Orang tidak sholat itu tidak pernah merasa bahagia. Nah, di akhirat dia pun akan hancur dan binasa karena tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terus pompa semangat untuk sholat, dan ingatkan keluarga kita untuk senantiasa menjaga sholat. Baik laki-laki maupun wanita, bapak-bapak mengingatkan istrinya untuk menjaga sholat. Ibu-ibu pun demikian, mengingatkan suaminya untuk menjaga sholat. Ketika diingatkan harus segera dilaksanakan. Anak-anak jangan lupa untuk diingatkan sholat pula, karena semuanya adalah tanggung jawab kita. Tayyib. Itu terkait dengan pembahasan sujud sudah selesai, walhamdulillah. Kita lanjut pembahasan selanjutnya, halaman 83. Aspek ubudiyah dalam duduk tasyahud. Tentunya setelah sujud 2 kali, jika itu rakaat pertama kita berdiri menuju rakaat kedua. Tapi gerakan dan bacaan di rakaat kedua tentunya sama dengan bacaan dan gerakan di rakaat pertama. Maka tidak kita ulangi pembahasan gerakan rakaat kedua seperti rakaat pertama. Langsung setelah sujud 2 kali, maka kita membahas aspek ubudiyah dalam duduk tasyahud. Penulis mengatakan di paragraf yang pertama, ketika seorang hamba telah menyempurnakan sholatnya, maka sebelum dia menyudahinya, disyariatkan baginya untuk duduk menghadap Rabb-Nya Azza wa Jal. Duduk menghadap Rabb-Nya Azza wa Jal. Memujinya dengan tahiyyat atau ucapan penghormatan yang terbaik, yang hanya layak ditujukan kepadanya, tidak patut ditujukan kepada selainnya. Para raja biasanya diberikan penghormatan oleh rakyatnya
dalam bentuk perbuatan atau perkataan yang mengandung makna ketundukan dan pujian kepada mereka, serta mendoakan agar kerajaan mereka senantiasa kekal dan jaya selamanya. Di antara mereka ada yang diberi penghormatan dengan cara bersujud, ada yang dengan memberikan pujian, dan ada yang berbentuk doa agar kerajaannya kekal selamanya. Ada juga yang mencakup semua bentuk penghormatan itu. Demikian seterusnya di pembahas ini. Intinya penulis ingin menjelaskan kepada kita para jamaah bahwa duduk tasyahud itu maksud dan maknanya adalah kita duduk menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita itu menghadap orang-orang yang memiliki jabatan tinggi, kita harus duduk dengan tenang, kan begitu. Kita di depan pejabat itu harus santun, duduknya harus rapi, nggak bisa duduk sembarangan. Nggak bisa, mohon maaf, misalnya duduknya tidak sopan, duduknya ngangkang, atau kakinya diselonjorkan ke arah pejabat itu, atau dengan tata cara duduk lain yang tidak sopan. Kita nggak mungkin melakukan itu di hadapan sesama manusia yang bedanya hanya karena dia diberi jabatan oleh Allah. Apalagi sekarang kita itu duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang duduk di hadapan pencipta kita dan yang mengatur hidup kita. Maka duduk tasyahud itu sangat penting sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang setelahnya, di sini ingin saya bacakan secara ringkas begitu keterangan dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala terkait dengan tata cara duduk ketika tasyahud yang sering ditanyakan tentunya, agar tidak berulang-ulang pertanyaannya. Di antara yang sering ditanyakan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yaitu ketika kita sholat 2 rakaat, sholat subuh atau sholat sunnah, sholat 2 rakaat, lalu bagaimana duduk tasyahud akhirnya? Apakah tasyahud akhirnya itu iftirash atau tawarruk? Iftirash itu berarti yang telapak kaki kirinya kita duduki. Tawarruk itu berarti yang telapak kaki kiri kita masukkan ke bawah betis kanan kita. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam sifat salat Nabi, beliau mengatakan, "Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu litasyahhudi ba'dal faraghi min ar-raka'ati tsaniyah." Kemudian setelah selesai mengerjakan rakaat kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk tasyahud. Fa idza kanatis sholatu raka'atain kasubhi, jika salatnya hanya 2 rakaat seperti salat subuh misalnya, jalasa muftarishan, maka beliau duduknya iftirash. Jika salatnya 2 rakaat, maka duduk tahiyat itu dengan cara iftirash, telapak kaki kiri kita duduki dengan pantat kita. Hal itu berdasarkan hadis yang sahih dalam Sunan Nasa'i. Kama kana yajlis baina sajdatain, seperti duduk di antara 2 sujud. Wa kadzalika yajlis fit tasyahhudil awal, begitu pula tata cara duduk beliau dalam tasyahud awal minas tsulatsiyah awir rubaiyah, ketika salatnya 3 rakaat ataupun 4 rakaat. Jadi intinya duduk tasyahud setelah rakaat kedua, baik itu tasyahud awal karena salatnya 3 atau 4 rakaat, ataupun itu tasyahud akhir karena salatnya hanya 2 rakaat, yang disunahkan adalah duduk iftirash, wallahu a'lam. Ada hadis yang menerangkan itu bahwa duduknya tawarruk ada. Tapi wallahu a'lam, kita membaca penjelasan Syekh Al-Albani dan itu insyaallah yang mendekati sunnah.
Maka yang ingin duduk iftirash, insya Allah itu baik. Yang duduk tawarruk pun juga insya Allah baik. Yang lebih mendekati sunnah wallahu a'lam adalah duduk iftirash jika sholatnya 2 rakaat. Nah, masih terkait tata cara duduk yang sering ditanyakan, agar pertanyaannya juga tidak terulang-ulang kembali. Bagaimana cara kita memberi isyarat dengan tangan kita? Karena ada yang memberi isyaratnya dengan cara seperti ini, yaitu jari tengah dan ibu jari membentuk lingkaran. Jari tengah dan ibu jari membentuk lingkaran. Jari telunjuk mengisyaratkan, menunjuk begini. Ada yang semua jari digenggam. Semua jari digenggam seperti ini, hanya mengisyaratkan dengan telunjuk saja. Ada yang jarinya tidak digenggam sama sekali, jadi hanya begini saja di atas lutut atau di atas paha. Boleh di atas lutut, boleh di atas paha. Ada yang jarinya semuanya dijulurkan begini, hanya jari telunjuk yang memberi isyarat. Mana yang sahih? Syekh Al-Albani menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahul yusra ala rukbatihil yusra. Telapak kiri beliau di atas lutut kiri, dibentangkan telapak kirinya. Wa yaqbidu asabi'a kaffihil yumna kullaha. Dan beliau menggenggam seluruh jari kanannya. Wa yushiru bi asbu'ihi allati talil ibhama ilal qiblah. Dan memberi isyarat dengan jari telunjuknya. Wa yarmi bi basarihi ilaiha. Dan pandangan beliau tertuju kepada jari telunjuk. Ketika memberi isyarat begini, mata kita tidak memandang ke tempat sujud, tapi memandang ke jari yang sedang memberi isyarat. Hadis ini tadi menerangkan bahwa 4 jari digenggam, hanya jari telunjuk yang mengisyaratkan. Itu hadisnya riwayat Imam Muslim, sahih. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW diriwayatkan wa kana yuhalliqu bihima halaqatan. Dan kadang-kadang beliau itu membentuk lingkaran dengan jari tengah dan ibu jarinya. Itu hadisnya juga sahih riwayat Abu Dawud, Nasai dan yang lain-lain. Itulah 2 riwayat yang sahih para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Imma 4 jari kita genggam semua dan mengisyaratkan dengan telunjuk, atau 2 jari digenggam, kemudian jari tengah dan ibu jari membentuk lingkaran, lalu jari telunjuk memberi isyarat. Dua-duanya sahih dari Rasulullah SAW. Yang tidak sahih yang terakhir tadi, 4 jarinya tetap dijulurkan begini, lalu cukup memberi isyarat dengan jari telunjuk. Ini tidak sahih. Maka pilihlah cara yang sahih dari Rasulullah SAW. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan duduk tahiyat. Jari telunjuk ini digerak-gerakkan atau tidak? Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Wa'il ibn Hujr, wa kana yarfa' isbi'ahu yuharrikuha yad'u biha. Rasulullah SAW ketika memberi isyarat dengan jari telunjuknya, beliau menggerak-gerakkannya sambil membaca doa. Beliau menggerak-gerakkannya sambil membaca doa. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah membaca beberapa hadis tadi, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Kesimpulan pertama, bahwa kita memberi isyarat dengan menunjuk ketika tasyahud, itu kita lakukan sejak awal tasyahud, bukan dimulai dari membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa? Karena hadis yang tadi kita baca bentuknya mutlak, yaitu ketika beliau duduk tasyahud, beliau memberi isyarat dengan jari telunjuknya. Tidak diterangkan bahwa telunjuk itu diangkat sejak membaca syahadat.
Karena hadisnya mutlak berarti kita mengisyaratkan sejak awal tasyahud. Kesimpulan yang kedua, cara memberi isyarat seperti tadi, ada dua cara. Okay? Bisa jari tengah dan ibu jari membentuk lingkaran atau 4 jari semuanya digenggam. Kesimpulan yang ketiga, bahwa disunnahkan kita menggerak-gerakkan jari ketika sedang duduk tasyahud. Tapi kapan kita menggerakkan jari? Menggerakkan jari itu ketika membaca doa. Dalam tasyahud itu ada bacaan yang isinya doa, ada bacaan yang isinya pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Lah kita menggerakkan jari itu ketika bacaannya adalah doa. Ketika bacaannya adalah pujian kepada Allah, tidak perlu menggerakkan. Kenapa? Karena teks hadisnya seperti tadi. Wa'il bin Hujr mengatakan beliau menggerakkannya, yuharrikuha yad'u biha, sambil membaca doa. Mana bacaan tasyahud yang isinya doa? Bacaan tasyahud yang isinya doa dimulai dari assalamu ala nabi. Jadi ketika awal membaca at-tahiyyatu lillah itu belum doa. At-tahiyyatu lillah, nanti kita baca artinya sebentar lagi. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, itu belum doa, itu adalah pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari assalamu ala nabi atau assalamu alaika ayyuhan nabi. Nanti kita baca pembahasannya. Mulai dari situlah isinya doa. Assalamu ala nabi, maka kita menggerakkan. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Doa atau bukan? Bukan doa, itu syahadat. Maka tidak perlu menggerakkan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Doa atau bukan? Itu doa sampai akhir salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, sampai selesai solawat dan sampai kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu semua adalah doa, maka kita disunahkan untuk menggerak-gerakkan jari telunjuk kita. Tapi yang perlu diketahui bahwa menggerakkan jari itu dengan gerakan yang pelan. Gerakannya pelan saja. Okay. Tidak perlu terlalu cepat begitu, Masya Allah. Tidak perlu terlalu cepat. Tidak perlu terlalu tinggi atau terlalu bawah begini, Masya Allah, sampai telapak tangannya ikut gerak semua begini. Gerakannya pelan saja. Gerakannya pelan saja agar tidak mengganggu orang yang ada di samping kita. Karena kalau gerakan sangat cepat itu juga mengganggu. Okay. Mengganggu konsentrasi orang yang ada di sebelah kita. Maka yang disunahkan menggerakkannya pelan-pelan, tidak terlalu cepat. Dan itu sunnah, tidak wajib. Maka maksud saya ketika kita sholat kita perlu juga melihat lingkungan kita. Jika kita sholat di masjid yang jamaahnya walhamdulillah sudah mengetahui sunnah ini, kita mengamalkannya. Tapi jika di masjid itu masih banyak jamaah yang belum mengenal sunnah ini, perlu hati-hati. Perlu diperkirakan kalau kita sholat sambil menggerakkan jari menimbulkan fitnah atau tidak. Kalau menimbulkan fitnah maka ditunda dulu. Ditunda dulu, nanti ketika situasi sudah memungkinkan, masyarakat sudah mengenal, maka kita gerak-gerakkan jari ketika duduk tasyahud. Dan itu beda-beda, masing-masing itu beda-beda. Ada yang misalnya masjidnya itu memang belum mengenal sunnah, jamaahnya belum mengenal sunnah, tapi orang ini punya kedudukan di masyarakat, baik Pak RT atau Pak Kepala Desa, atau orang yang terkenal baik, dermawan, disukai oleh banyak orang. Ketika tiba-tiba dia langsung mengamalkan sunnah ini, tidak ada orang yang berani macam-macam. Paling bertanya, kok begitu? Kenapa? Akhirnya kita malah berkesempatan menjelaskan. Karena beliau orang terpandang. Itu beda-beda. Ada orang yang tidak demikian. Bukan siapa-siapa, tidak punya kedudukan. Bahkan sering mungkin ada masalah di luar masjid dengan tetangga, maka jangan nambah masalah, maksud saya. Jangan nambah masalah, selesaikan masalah yang lain,
baru setelah itu kita amalkan yang kira-kira tidak menimbulkan fitnah. Karena tentunya para jamaah yang dirahmati oleh Allah, menggerak-gerakkan sekali lagi itu sunnah menurut pendapat yang sahih. Dan banyak ulama yang mengatakan itu tidak disunnahkan, cukup memberi isyarat saja. Maka jangan sampai ketika kita ingin mengamalkan sunnah, kemudian justru menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Itu harus dibedakan satu dengan yang lainnya, dibedakan tempat satu dengan tempat yang lainnya. Baik. Kita baca sedikit lagi nggih. Kita baca sedikit lagi makna tahiyat, karena kita sudah masuk ke tahiyat, sekalian kita baca makna doa yang kita baca ketika tahiyat. Makna at-tahiyyat, halaman 85. Makna at-tahiyyat. Kata at-tahiyyat adalah bentuk jamak dari kata tahiyyah. Berasal dari kata al-hayah yang berarti kehidupan. Tujuannya adalah mengungkapkan harapan agar kehidupan orang yang diberi penghormatan itu kekal abadi. Jadi at-tahiyyat kalau diterjemahkan adalah segala puji, segala penghormatan. Itu artinya, tahiyyat artinya penghormatan atau pujian. Tapi kalau kita telisik dari segi ilmu bahasa Arab, tahiyyat itu pecahan kata atau turunan kata dari kata hidup. Tahiyyah dari kata hayah yang artinya hidup. Maka ketika kita mengucapkan at-tahiyyatu lillah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, adalah kita mengikrarkan sifat hayat bagi Allah, bahwa Allah adalah zat yang maha hidup, zat yang maha kekal abadi, zat yang maha terpuji. Nah, itu makna tahiyyat. Makanya kadang-kadang kalau orang yang sama-sama sudah tahu bahasa Arab, ketika bertemu selain salam terus mendoakan hayyakallah. Ada doa begitu, hayyakallah. Kalau diterjemahkan secara harfiah artinya semoga Allah menghidupkanmu. Kalau nggak paham bingung, kok semoga Allah menghidupkanmu? Saya kan sudah hidup begitu, Masya Allah. Maksudnya adalah semoga umur panjang. Hayyakallah, semoga umur panjang. Begitu maksud ungkapan tersebut. Baik, pembahasan terakhir sebelum kita akhiri, halaman selanjutnya nggih, halaman 86. Bacaan dalam tasyahud adalah at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Penyertaan ucapan was-salawat wat-thayyibat. Penulis mengatakan, setelah mengucapkan at-tahiyyat, diiringi setelahnya dengan kata as-salawat, juga dalam bentuk jamak dan ma'rifah. Ma'rifah atau definite. Supaya mencakup seluruh makna salat, baik secara umum maupun makna khusus. Semua makna itu dikhususkan untuk Allah dan hanya layak untuk Allah Azza wa Jal. Maksudnya begini para jamaah. Ketika kita membaca doa was-salawatu wat-thayyibat, as-salawat maksudnya secara bahasa maupun secara istilah semuanya hanya kita berikan kepada Allah. Salawat secara bahasa artinya adalah doa. Salawat secara bahasa artinya doa. Maka kita mengikrarkan dalam tahiyat itu bahwa at-tahiyyatu lillah, segala pujian hanya untuk Allah, was-salawat, dan seluruh doa hanya aku tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti salawat secara bahasa. Salawat secara istilah artinya adalah gerakan salat kita. Salat secara istilah yaitu gerakan dan bacaan tertentu yang kita laksanakan dalam salat. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Lah, ketika kita mengatakan at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, maknanya adalah was-salawat, kita mengikrarkan bahwa seluruh salat kita
Dari awal sampai akhir, solat dari berdiri, membaca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, tasyahud sampai salam, semua solat itu gerakan dan bacaannya hanya kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahiyat itu isinya ikrar para jamaah. At-tahiyatu lillah, mengikrarkan sifat hidup bagi Allah. Was-salawat, mengikrarkan bahwa salat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Paragraf kedua, artinya segala tahiyat itu adalah miliknya dan seluruh salawat adalah untuknya dari segi ubudiyah dan kewenangannya untuk diibadahi. Seperti kita jelaskan tadi. Paragraf yang ketiga, kemudian bacaan tahiyat dilanjutkan dengan kalimat at-tayyibat. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Kalimat ini mencakup dua hal, yaitu sifat dan kerajaan Allah. Beliau jelaskan panjang lebar, saya ringkaskan biar cepat selesai. Tayyibat itu mencakup sifat dan kerajaan Allah. Apa maksudnya? Maksud yang pertama, tayyibat artinya adalah baik. Tayyibat itu artinya baik atau bagus atau indah. Maka kita mengikrarkan dalam tahiyat kita bahwa seluruh sifat Allah itu adalah baik dan indah alias sempurna. Wat-tayyibat, dan seluruh kebaikan untuk Allah, maksudnya kita mengikrarkan seluruh sifat Allah itu indah dan sempurna. Seluruh sifat Allah tanpa terkecuali. Sifat Allah menciptakan, berarti semua ciptaan Allah itu indah. Sifat Allah memberi rizki, berarti rizki Allah itu sudah tepat, tidak ada rizki yang salah. Kita mengikrarkan itu maksudnya. Sifat Allah menghidupkan, maka ketika Allah memberi karunia anak kepada orang sudah tepat, itu pasti amanah yang tepat. Sifat Allah mematikan, ketika Allah mewafatkan anggota keluarga kita sebagai musibah, itu sudah keputusan dan takdir yang tepat. Begitu seterusnya para jamaah, kita mengikrarkan semua sifat Allah adalah sempurna. Kemudian yang kedua, makna tayyibat adalah tentang kerajaan. Maksudnya kerajaan Allah itu semuanya baik. Maksudnya apa? Kerajaan Allah itu sempurna. Dan semua yang ada di kerajaan Allah itu diberi haknya oleh Allah tanpa didolimi sedikit pun. Maka tidak ada para jamaah makhluk yang didolimi oleh Allah. Saya ulangi, tidak ada makhluk yang didolimi oleh Allah. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allah itu tidak pernah mendolimi hambanya. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah berbuat zalim walaupun sekecil biji sawi. Maka kita ikrarkan dalam tahiyat kita bahwa semua yang ada di kerajaan Allah ini adalah hikmah dan keadilan Allah, tidak ada yang didolimi oleh Allah. Baik yang ditakdirkan sehat maupun yang ditakdirkan sakit, itu semuanya adil, tidak ada yang dolim. Baik yang ditakdirkan kaya maupun miskin, itu semuanya adil, tidak ada yang dolim. Baik yang ditakdirkan rupawan ataupun pas-pasan, semuanya itu adil dan tidak ada yang dolim. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, itulah kurang lebih makna, gerakan, dan bacaan kita dalam duduk tasyahud. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, mulai dari bacaan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Atas sangat banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Oke, monggo. Bisa. Monggo. Mik. Apa yang dilakukan oleh makmum ketika imam pada waktu sholat Isya? Itu kan 4 rakaat ya. Sudah diingatkan oleh makmum pada saat 2 rakaat
imamnya itu berdiri, jadi tidak Tasyahud awal. tasyahud awal. Nah, setelah diingatkan, dia duduk kembali, duduk tasyahud, tetapi habis itu salam. Salam mengakhiri sholat. Tidak sholat rakaat ketiga dan keempat. Iya benar. Sebaiknya sebagai makmum itu bagaimana? Meneruskan sholat yang masih kurang 2 rakaat atau ikut imam yang salam tadi? Masya Terima Allah. kasih. Jazakallah khairan. Imamnya jenengan atau bukan? Bukan. Oh, bukan, alhamdulillah. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum menjawab itu nggih. Begini para jamaah. Duduk tasyahud awal itu hukumnya wajib, bukan rukun. Sering saya ulang-ulang perbedaannya. Oke. Jadi kalau wajib itu ketika lupa boleh diganti dengan sujud sahwi. Kalau rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Maka yang benar begini. Dalam kasus tadi, kalau imam itu lupa tasyahud awal dan imamnya sudah berdiri tegak, maka kita tidak boleh mengingatkan sehingga imamnya terpaksa duduk lagi. Karena gerakan sholat itu tidak boleh mundur. Kalau imamnya sudah terlanjur berdiri tegak, kita ikut berdiri tegak. Kalau sudah berdiri tegak, tidak boleh balik duduk lagi. Nah terus mengingatkannya kapan Ustadz? Mengingatkan imam untuk tasyahud itu kalau imamnya belum tegak. Misalnya baru posisi jongkok, okay? Dia habis sujud kedua, begitu masih posisi jongkok, belum berdiri tegak, kita tahu imam ini lupa tidak tasyahud, baru kita ingatkan subhanallah. Posisi itu dia boleh duduk lagi untuk tasyahud. Tapi kalau sudah terlanjur berdiri tegak tidak usah diingatkan, karena dia tidak boleh balik duduk lagi. Begitu. Nah terus bagaimana tadi? Kalau dia sudah tegak, kita ikut saja tegak. Begitu nggih? Nanti baru setelah selesai sholat disampaikan. Tadi kita tidak tasyahud awal, cukup setelah itu seluruh jamaah bersama imam tentunya dipimpin oleh imam sujud sahwi 2 kali, setelah itu salam. Sudah cukup sujud sahwi sebagai ganti tasyahud awal yang ketinggalan tadi, yang tertinggal. Naam. Adapun menjawab pertanyaan tadi, apa yang harus dilakukan ketika ketika imam seperti itu? Imamnya ketika balik tasyahud kemudian malah salam, tidak sholat rakaat ketiga dan keempat, masya Allah, maka itu sholatnya salah. Sholatnya salah karena hanya 2 rakaat, sedangkan sholat isya harusnya 4 rakaat. Maka sholat isya yang dikerjakan ketika itu belum sah karena rokaatnya kurang, rukunnya banyak yang ketinggalan. Maka harus segera mengganti sholat isya itu. Oke, nanti jenengan udah diganti belum sholatnya? Belum. Sebentar, ketika itu sudah diganti belum sholatnya? Sudah diganti, ya sudah. Kalau ketika itu belum mengganti sholat, nanti setelah kajian langsung sholat isya 4 rakaat. Sujud sahwi kemudian salam, karena sholatnya ketika itu belum sah. Makanya tadi saya tanya imamnya jenengan atau bukan. Kalau imamnya jenengan, jenengan bertanggung jawab mengumumkan kepada jamaah kita mengulangi sholat isya yang kemarin. Kalau bukan jenengan, ya alhamdulillah, kan begitu. Jadi sholat isya yang ketika itu belum sah. Maka yang harus dilakukan, tadi ditanyakan lagi sama beliau, ngulang dari awal atau nambah 2 rakaat lalu sujud sahwi? Jawabannya karena jedanya sudah terlalu lama. Jedanya sudah terlalu lama. Itu kapan? Tahun lalu? Kalau jedanya sudah terlalu lama, maka diulangi sholatnya dari awal. Dari awal berarti 4 rakaat, kemudian sujud sahwi dan salam. Tapi kalau jedanya tidak lama, boleh cuma ditambah 2 rakaat saja. Misalnya tadi ketika imamnya duduk tasyahud, kemudian imamnya salam, maka jamaah ikut salam. Sekalian menjawab pertanyaan tadi, boleh tidak jamaah itu ketika imamnya salam, jamaahnya berdiri sendiri melanjutkan? Tidak boleh. Imamnya salam, jamaah harus ikut salam. Setelah itu baru disampaikan, sholat kita kurang 2 rakaat.
Maka imam beserta seluruh jamaah berdiri menambah 2 rakaat, setelah itu sujud sahwi dan salam. Begitu. Wallahu a'lam. Nggih. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan selanjutnya, ini pendengar radio. Ada. Sudah. Izin bertanya Ustadz, apakah termasuk azab atau ujian yang mana kami dulu sebelum banyak pekerjaan kami bisa sholat ke masjid dan pengajian datang bisa lebih awal. Sekarang setelah banyak pekerjaan kami sering terlambat sholat jamaah ke masjid dan datang ke pengajian. Bahkan saking sibuknya kami malas ke masjid, dan kalaupun ke masjid pas dengar iqamat. Secara materi rizki kami bertambah dan hidup berkecukupan. Mohon pencerahannya. Oke. Betul, itu namanya ujian. Itu namanya fitnah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika dunia mengganggu ibadah kita, berarti kita ditimpa fitnah dan cobaan. Maka Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian dilalaikan oleh anak-anak, oleh harta benda dari berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah itu masuk ke dalamnya salat dan seluruh macam ibadah yang mengingatkan kita kepada Allah. Maka kasus yang disampaikan tadi, jika dengan materi yang berkecukupan, pekerjaan yang tetap misalnya, tapi ternyata mengganggu ibadah kita, berarti itu adalah cobaan dan fitnah. Apa yang harus dilakukan? Bukan terus jadi pengangguran lagi biar bisa sholat, bukan begitu. Yang harus dilakukan adalah silahkan diatur pekerjaan. Semua pekerjaan itu bisa diatur para jamaah. Apa yang nggak bisa diatur dalam hidup ini? Semua pekerjaan itu bisa diatur. Pekerjaan yang tadi disampaikan dalam pertanyaan, pekerjaannya banyak, silahkan diatur bagaimana pekerjaan itu tidak mengganggu ibadah kita. Oke? Bekerja, misalnya pekerjaannya dari pagi sampai siang. Bagaimana biar pagi sampai siang itu pekerjaan kita bisa tercapai targetnya. Sehingga ketika tiba waktu sholat duhur, kita melaksanakan sholat. Setelah sholat duhur istirahat, setelah itu bekerja lagi misalnya. Diatur bagaimana nanti ketika tiba waktu sholat asar, kita bisa sholat asar. Diatur. Di antara cara mengaturnya, jadi orang disiplin. Kadang-kadang kita tidak bisa sholat itu karena pekerjaan sedang tanggung. Kita ketinggalan berjamaah karena pekerjaan tanggung belum selesai. Akhirnya pengen menyelesaikan dan ternyata ketinggalan jamaah. Kenapa kok pekerjaan tanggung? Karena tadi mulainya tidak disiplin. Coba mulainya sesuai dengan jam. Kalau diperintahkan jam 7, coba mulai dari jam 7. Jam 12 insya Allah pekerjaan sudah lumayan tertangani. Sehingga tiba waktu sholat duhur bisa sholat duhur tidak tanggung. Begitu pula setelah duhur diatur biar waktu sholat asar bisa sholat asar. Setelah asar kalau masih ada diselesaikan. Bagaimana caranya biar tidak mengganggu sholat maghrib? Sekali lagi semua urusan itu bisa diatur. Kalau kita yang punya usaha sendiri lebih mudah. Silahkan diatur bagaimana caranya biar tidak mengganggu ibadah kita. Kalau kita hanya bawahan, sampaikan ke atasan kita. Atasan kita itu juga hamba Allah yang harus beribadah juga. Maka sampaikan, Pak, saya ini orang muslim. Saya itu harus sholat duhur, asar, maghrib, isya. Saya harus sholat. Saya akan bekerja dengan maksimal insya Allah, tapi waktunya sholat saya harus sholat. Itu akan diterima kalau kita menyampaikannya baik-baik. Kadang-kadang kita itu belum menyampaikan sudah putus asa, kan begitu. Bos modelnya kayak gitu, Ustaz, Masya Allah, malas ngomongnya. Karena malas ngomong akhirnya tidak disampaikan dan mengorbankan ibadah. Itu tidak boleh. Nih, sampaikan dengan baik. Maka nasihat untuk diri pribadi dan penanya tadi,
bahwa jangan sampai urusan dunia mengorbankan ibadah kita. Kita itu diperintahkan mencari kecukupan di dunia. Orang muslim tidak boleh malas-malasan bekerja dengan alasan ingin beribadah, kemudian untuk memenuhi kebutuhannya dia minta-minta kepada orang lain. Tidak boleh. Kita harus bekerja, berusaha memenuhi kebutuhan kita. Tapi bekerja itu untuk beribadah kepada Allah. Tujuannya membantu dan menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Jangan dibalik, malah tujuannya bekerja dan yang dikorbankan adalah ibadahnya. Nanti merugi di dunia dan di akhirat. Silahkan diatur kembali waktunya agar ibadahnya tidak terkorbankan. Pertanyaan, apa hukum menonton cembreng? Cembreng itu apa? Cembreng atau cembreng? Cembreng atau sekaten di Solo. Karena secara khusus acara tersebut banyak maksiat, tapi secara umum hiburan bagi masyarakat. Masya Allah. Okay. Ini jawaban saya umum, bukan hanya kasus yang disebutkan dalam pertanyaan. Jawaban saya umum. Bahwa para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maksiat tetaplah maksiat. Dosa tetaplah dosa. Haram tetaplah haram. Maka jika kita sudah tahu hiburan mengandung maksiat, jangan mencari celah untuk menghalalkan hiburan itu. Tidak bisa. Hidup itu akan nikmat kalau kita patuh kepada syariat Allah. Kalau kita tahu ada hiburan, namanya hiburan, memang itu hiburan. Tapi kita tahu itu hiburannya maksiat, hiburan yang isinya mengumbar aurat, hiburan yang isinya campur aduk laki perempuan, hiburan yang isinya judi misalnya, ngeslot begitu nggih. Masya Allah. Ada orang banyak terhibur dan senang dengan maksiat, tapi orang muslim itu punya karakter, para jamaah. Muslim itu punya karakter, punya ciri khas, yaitu dia orang yang punya aturan. Mana halal itu yang dia lakukan, mana haram itu dia tinggalkan. Maka jika ada hiburan yang haram, jangan didekati, jangan didatangi, jangan ditonton. Kalau anak-anak kita biasa menonton dan ikut acara seperti itu, dinasihati. Jangan ikut acara yang haram. Hiburan yang halal itu lebih banyak lagi para jamaah. Masya Allah. Kita itu kadang-kadang seakan-akan kehabisan hiburan halal begitu, Masya Allah. Hiburan halal itu jauh lebih banyak dan lebih bermanfaat. Jauh lebih banyak dan lebih bermanfaat dan biasanya lebih murah. Begitu kan, Masya Allah. Hiburan halal banyak sekali para jamaah. Antum jalan pagi sama istri, coba masuk ke sawah gitu, jalan pagi sama istri, itu sudah hiburan. Nanti ada pengalaman misalnya istri kepleset masuk sawah, ya itu hiburan, kita ketawa ketiwi sama istri, ya kan? Atau kita yang kepleset masuk sawah, itu hiburan. Itu halal, tidak perlu biaya, Masya Allah, mengeratkan hubungan keluarga. Coba kalau kita ke hiburan yang maksiat tadi, laki-laki sama suami istri pergi ke hiburan yang isinya maksiat, isinya perempuan ngumbar aurat, joget-joget, nyanyi-nyanyi. Suaminya bahagia ngelihat aurat, istrinya apa bahagia? Istrinya itu mangkel. Kok bisa suami saya ngeliatin aurat orang? Nggak ada yang bahagia seperti itu. Sampai rumah berantem kan begitu. Makanya hiburan yang halal itu jauh lebih banyak, Masya Allah. Sangat-sangat banyak, kan tidak perlu saya contohkan. Banyak sekali. Datang ke masjid, sholat sunnah, baca Quran, itu enak sekali. Kalau bosan dengan masjid, walaupun tidak boleh bosan dengan masjid, tapi maksud saya kalau pengen suasana lain seperti tadi, jalan kaki ke sana kemari. Kalau punya rezeki lebih, silahkan jalan-jalan ke tempat yang halal, melihat pegunungan, indahnya luar biasa, mengingatkan kita kepada Allah. Melihat pantai, luar biasa. Banyak hiburan yang halal para jamaah. Jangan mencari hiburan yang haram. Karena hiburan yang haram itu mengotori hati kita. Yang ada kita tidak terhibur, malah terkotori hati kita, hidup kita rusak. Wal'iyadzubillah min dzalik. Ya. Terakhir mungkin,
Sudah jam 9. Atau kalau pertanyaannya kira-kira mendesak tidak apa-apa. Pertanyaan pertama, imam 4 madhab dengan riwayat hadis yang berbeda-beda tidak menggerak-gerakkan jari saat membaca tasyahud menurut pendapat Ustadz. Naam, seperti kami sampaikan tadi bahwa menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud itu ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ikhtilafnya disebabkan karena kebanyakan riwayat hadis itu tidak menjelaskan menggerakkan. Jadi ada sekian belas sahabat, di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan lain-lain. Sekian belas riwayat itu keterangannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan jarinya. Tidak ada keterangan menggerakkan. Hanya ada satu riwayat dari Wa'il bin Hujr menerangkan beliau menggerakkan, mengisyaratkan dan menggerakkan. Lah para ulama itu berselisih karena bagaimana sikap terhadap riwayat tambahan ini, begitu. Bagaimana sikap yang tepat terhadap riwayat tambahan ini? Apakah satu riwayat tambahan ini diamalkan menambahi keterangan sekian belas riwayat yang lain? Ataukah karena ini hanya satu riwayat sedangkan yang belasan riwayat tidak menerangkan menggerakkan sehingga satu riwayat tidak dipakai, lebih mengutamakan belasan riwayat tadi? Itulah sebab perbedaan pendapat para ulama. Okay? Dan wallahu a'lam, itu adalah begini para jamaah, itu ranahnya ranah ilmu hadis yang saya terangkan tadi. Ketika ada satu riwayat memberi keterangan tambahan bagi belasan riwayat, diamalkan atau tidak diamalkan, itu ranahnya ilmu hadis. Okay? Ranahnya ilmu hadis. Maka yang lebih tepat wallahu a'lam kita mengikuti keterangan ulama hadis. Mengikuti keterangan ulama hadis, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan ahli hadis yang lainnya. Maka wallahu a'lam disunahkan untuk menggerakkan jari. Naam, wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, beredar di medsos bahwa bacaan tasyahud itu percakapan Allah dengan Rasulullah saat Isra Mi'raj. Apakah pendapat Ustaz? Wallahu a'lam. Saya belum pernah mengetahui riwayat tersebut. Apakah bacaan tahiyat itu adalah dialog antara Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam. Ya. Bagaimana cara barakallahu fiik. Masya Allah. Mau teh enggak, Adik? Adik. Bagaimana cara membimbing penderita stroke yang banyak tidurnya? Membimbing sholat maksudnya. Masya Allah. Orang yang menderita stroke kemudian tentunya tidak bisa mengerjakan gerakan sholat dengan sempurna, dibimbing mengerjakan gerakan sholat yang dia bisa. Orang stroke itu beda-beda. Maksud saya begini, kalau dia masih bisa berdiri tapi tidak bisa sujud misalnya, berarti dibimbing tetap berdiri. Kalau masih bisa ruku, tetap ruku. Nanti ketika sujud barulah dengan isyarat, dengan duduk dan sambil menundukkan badan. Tapi kalau dia sudah tidak bisa berdiri, dia tiduran, stroke dan keadaannya tiduran, dilihat apakah masih bisa menggerakkan kepala atau tidak. Kalau masih bisa menggerakkan kepala, maka isyarat kepala itu sebagai ganti gerakan sholat. Kalau ruku, kepalanya suruh menggerakkan sedikit sambil membaca doa Subhana Rabbil Azim. Ditegakkan lagi sebagai ganti i'tidal. Kemudian sebagai ganti sujud, kepalanya suruh menggerakkan lebih banyak lagi sebagai ganti dari sujud. Intinya, gerakan sholat itu kita kerjakan semampunya. Yang kita tinggalkan yang tidak bisa kita lakukan dengan sempurna. Kalau masih bisa menggerakkan kepala, isyarat dengan kepala. Kalau sudah misalnya lumpuh total atau stroke total, kepalanya pun tidak bisa bergerak, berarti dengan isyarat yang lain. Dengan isyarat tangan atau dengan isyarat mata, itu juga boleh. Okay? Wallahu a'lam bishawab. Okay. Jazakumullah khairan kepada para jamaah yang telah mendengar
dengan seksama. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Atas sangat banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.